Pengertian BUMN. Definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 2001, seluruh bumi dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN. Kelebihan dan kekurangan BUMN. Yang pertama, kelebihan BUMN. 1. Menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak. 2. Permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara. 3. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin. 4. Sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, kekurangan BUMN. 1. Pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien. 2. Manajemen perusahaan kurang profesional. 3. Menimbulkan monopoli atau sektor-sektor vital. Yang keempat, pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat. 5. Sulit memperoleh keuntungan, bahkan seringkali merugi. Contoh BUMN. 1. Telkom. 2. BNI atau Bank Negara Indonesia. 3. Peruri. Yang keempat, Penggadaian. Yang kelima, Pertamina. Yang keenam, PLN. Yang ketujuh, Bulog. Yang kedelapan, Damri. Contoh-contoh tersebut termasuk BUMN karena modalnya berasal dari pusat atau pemerintah negara. Bentuk BUMN. 1. Perusahaan perseorangan atau persero. Perusahaan perseorangan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau atas nama negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Kelebihan persero. 1. Pemilik berhak atas semua laba yang diperoleh perusahaan. 2. Pemilik bertanggung jawab atas seluruh kekayaan sehingga dapat dijadikan jaminan. 3. Pengelolaannya sederhana sehingga pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. 4. Rahasia perusahaan terjamin. Kekurangan persero. 1. Jika kemampuan pemilik kurang, maka untuk berkembang sangat kecil. 2. Kelangsungan usaha tidak terjamin jika pemiliknya meninggal. 3. Kredit yang diperoleh kurang menguntungkan untuk pengembangan usaha selanjutnya. Contoh dari perusahaan yang berbentuk persero. Yang pertama, PT Pertamina. Yang kedua, PT Kimia Farma Terbuka. Yang ketiga, PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka atau Telkom. Yang keempat, PT Garuda Indonesia Terbuka, dan lain sebagainya. 2. Perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Kelebihan perum. Kelebihan perum ada 3. Yang pertama, menangani bidang-bidang bisnis yang penting sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sambil mencari keuntungan. Dan yang ketiga, seluruh modal dimiliki oleh pemerintah sehingga pengawasan dan pengendalian kinerjanya lebih mudah dilakukan.
Sedangkan kekurangan perum juga ada 3. Yang pertama, tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan umum sehingga peran mereka dalam mengatasi pengangguran yang buruk masih kurang. Yang kedua, masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena tidak ada persaingan di pasar mereka. Dan yang ketiga, level produktivitas karyawannya masih di bawah perseroan terbatas atau PT. Contoh perusahaan yang berbentuk perum adalah sebagai berikut: 1. Perum Damri, 2. Perum Bulog, 3. Perum Jasa Tirta, 4. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, 5. Perum Pegadaian. BUMD adalah badan usaha milik negara. Pengertian BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik. Bagian BUMD ada 5. Yang pertama, menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak. Yang kedua, mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Yang ketiga, meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui penetapan harga produk karena memperkuat subsidi pemerintah. Yang keempat, pengelolaannya oleh tenaga kerja yang berasal dari setempat. Jadi, yang kelima, dalam pengumpulan modal tidak sukar karena modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekurangan BUMD ada 3. Yang pertama, karena pengelola ditunjuk oleh pemerintah, kemampuan dan keahlian dalam mengelolanya menyebabkan sering menderita kerugian. 2. Penetapan harga ditentukan sepihak oleh perusahaan. Yang ketiga, pendirian BUMN sangat sulit karena harus melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh BUMD: yang pertama, Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Yang kedua, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Yang ketiga, Perusahaan Daerah Angkutan Kota. Dan yang keempat, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan. Yang terakhir, Bank Pasar Daerah. Bentuk-bentuk BUMD atau badan usaha milik daerah. Yang pertama, perusahaan daerah atau PD. Perusahaan daerah atau perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Hal ini berarti bahwa perusahaan daerah termasuk sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah daerah. Dan PD atau perusahaan daerah. Yang pertama, berfokus pada fungsi pelayanan umum. Yang kedua, mendorong pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, proses pendirian dan perolehan status badan hukum lebih mudah dibandingkan BUMD berbentuk perseroan terbatas. Yang keempat, pengambilan keputusan tertinggi ada pada kepala daerah atau satu pintu. Yang kelima, tidak dapat dipilotkan karena aset perumda merupakan aset daerah dan aset daerah tidak dapat disita. Dengan PD atau perusahaan daerah. Yang pertama, dalam pengelolaannya dan kelangsungan usahanya bergantung pada politik, tarif, dan harga dari pemerintah. Yang kedua, seluruh keuntungan atau laba menjadi keuntungan negara atau daerah, sehingga apabila rugi akan menyebabkan kerugian bagi negara atau daerah. Yang ketiga, pengelolaannya terikat pada aturan birokrasi, sehingga rentan digunakan sebagai alat politik kelompok tertentu. Contoh perusahaan daerah atau PD. 1. PDAM atau perusahaan daerah air minum. Yang kedua, perusahaan daerah bank pasar. Yang ketiga, perusahaan daerah angkutan kota. 2. Perseroda. Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang bentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atasan yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh suatu daerah. Kelebihan perseroda: 1. Berfokus pada tujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah. 2. Dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi. 3. Kelangsungan usaha tidak bergantung pada pimpinan direksi maupun pemegang saham. 4. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta sehingga daya saing antar pegawai dapat meningkatkan performa perusahaan. 5.
Pengelolaannya diselenggarakan secara mandiri termasuk penentuan tarif. 6. Selama tidak melanggar batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan termasuk pengolahan aset. Kekurangan perseroda. 1. Tata cara pendirian dan perolehan status badan hukum lebih lama dibandingkan perum. 2. Tidak memperoleh fasilitas negara atau daerah. 3. Dapat dipalitkan atau asetnya dapat disita oleh pengadilan karena aset perseroda terpisah dan karena bukan aset daerah. BUMS atau badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba. Sedangkan seluruh modal pada sektor swasta, baik dari perseorangan maupun kelompok. Kelebihan BUMS. 1. Menambah lapangan kerja. 2. Merangsang sistem pendidikan dan latihan kerja. 3. Mempermudah kegiatan ekspor impor. 4. Meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Kekurangan BUMS. 1. Berkurangnya devisa negara karena keringanan biaya masuk. 2. Adanya kemungkinan penyalahgunaan potensi sumber daya dan wewenang. 3. Mengalirnya devisa ke luar negeri. 4. Berkurangnya pendapatan negara karena keringanan pajak. 5. Menimbulkan ketegangan karena persaingan tidak sehat. Contoh BUMS: Alfamart, Gudang Garam, Indofood, BCA, Jarum, Indomart, Unilever, Nestle. Bentuk-bentuk badan usaha milik swasta ada 4. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau PO. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seorang pengusaha. Semua kegiatan perusahaan maupun risiko ditanggung oleh seseorang atau pemilik perusahaan tersebut. Kelebihan perusahaan perseorangan atau PO. Yang pertama, pemilik berhak atas semua laba yang diperoleh. Pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, pemilik bertanggung jawab atas seluruh kekayaan sehingga dapat dijadikan jaminan. Yang ketiga, pengelolanya sederhana sehingga pemilik dapat cepat mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Yang keempat, kerahasiaan perusahaan terjamin. Dengan demikian, masalah tersebut tidak dimanfaatkan oleh para pesaing. Kekurangan perusahaan perseorangan atau PO ada 4. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya, pemilik berhak tanggung jawab atas semua kegiatan dan semua resiko yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kelangsungan usaha kurang terjamin. Artinya, bila pemilik usaha meninggal, maka usaha tidak akan bisa dilanjutkan. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Dan yang keempat, kredit yang diperoleh kurang menguntungkan untuk pengembang usaha selanjutnya. Contoh perusahaan perseorangan. Yang pertama, catering. Yang kedua, bisnis kerajinan tangan. Ketiga, jasa servis komputer. Keempat, les privat. Kelima, jasa cuci kendaraan. Keenam, jasa foto. Dan yang terakhir adalah salon. Yang kedua adalah firma atau partnership. Firma adalah badan usaha persekutuan 2 orang atau lebih yang menjalankan perusahaan menggunakan nama bersama dan membagi hasil yang didapatkannya dari usahanya. Pada firma terdapat 2 sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif sebagai pengelola perusahaan, sedangkan sekutu pasif sebagai penanam modal. Kelebihan firma yaitu yang pertama, prosedurnya mudah. Yang kedua, keputusan firma didasari pertimbangan seluruh anggota. Yang ketiga, gabungan modal dari anggota sehingga perusahaan dapat memiliki modal yang besar. Yang keempat, kemampuan manajemen akan lebih efektif dan efisien karena adanya pembagian tugas. Dan yang kelima atau yang terakhir, pengelolaan dilakukan oleh semua pemilik modal aktif atau sekutu aktif. Sedangkan kekurangan firma ada 5, yaitu 1. Utang perusahaan menjadi tanggung jawab seluruh anggota. 2. Kerugian juga ditanggung semua anggota. 3. Pemisah kekayaan firma dengan kekayaan pribadi hampir tidak ada. 4. Pembagian keuntungan yang kurang adil bisa menyebabkan perselisihan antar sekutu. 5. Besar tanggung jawab antara kedua sekutu sama. Berikut adalah contoh-contoh firma, yaitu
firma hukum, firma akuntansi, perusahaan firma Diadora, perusahaan firma Kors, perusahaan firma Converse, perusahaan firma Vans, perusahaan firma Polosport. Pengertian CV atau persekutuan komitator adalah persekutuan atas dasar kepercayaan sekutu. Komitator dapat menggunakan modal dari para sekutu hanya dengan dasar kepercayaan. Pilihan CV: 1. Tanpa minimum modal usaha yang disetor. 2. Pengambilan keputusan lebih cepat. 3. Proses pendirian lebih mudah. 4. Perpajakan lebih mudah. Kekurangan CV: 1. Tanggung jawab sekutu aktif sampai harta pribadi. 2. Keterbatasan ruang lingkup bidang usaha. 3. Modal sangat tergantung dengan sekutu aktif. 4. Modal susah ditarik kembali. Contoh CV: CV Advil Group, Advertising Lampung, CV Heri Jaya Utama, CV Taruna Jaya Mandiri, CV Global Energy System atau GES, CV Purnama Jaya Persada. Keempat, perusahaan terbatas atau PT merupakan badan usaha yang modalnya terbagi atas saham atau sero, di mana tanggung jawab persero atau pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Dan kekurangan PT. Yang pertama, kelebihan PT. 1. Pemisah harta pribadi dan harta perusahaan. 2. Sistem kepemilikan jelas. 3. Kepemilikan saham mudah dialihkan. 4. Kelangsungan PT terjamin. Yang kedua, kekurangan PT. 1. Biaya atau dana yang dibutuhkan lumayan besar. 2. Ada batasan hukum yang mengaturnya dan bidang usahanya. 3. Pembubaran PT yang rumit. 4. Terdapat pemisah antara pemilik dan pengendalian. Contoh PT: PT Group Bakery, PT Bank Negara Indonesia Terbuka, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Terbuka, PT Bank Sentral Asia Terbuka, PT Gudang Garam Terbuka, PT Bank Mandiri Terbuka, PT Adem Air, PT Indosiar Visual Mandiri Terbuka.